kenapa Kaisang sih? Iya, jadi saya flashback beberapa bulan yang lalu ya. Itu Mas Kaisang itu atau Bro Kaisang, saya harus membiasakan diri ya karena Bro masih belum Kaisang. terbiasa ya. Jadi Bro Kaisang ini sebenarnya sudah berteman lama ya dengan kader-kader PSI. Dengan Bro Giring mereka tuh teman main FIFA, misalnya kayak gitu ya. Dengan Bro William mereka juga berteman, cukup baik, cukup akrab. Dengan Bro Mongol yang stand up comedian, mereka juga berteman cukup akrab. Nah, kemudian karena pertemanan itu terjadilah komunikasi, termasuk komunikasi yang PSI itu kayak gimana sih gitu. Kok PSI ngambil sikap ini? Nah, di sana lama-lama Mas Kaisang itu merasa ini PSI menarik juga, kenapa nggak diseriusin kayak gitu ya. Nah, masih di beberapa bulan yang lalu ketika Bro Giring saat itu masih menjadi ketua umum kami, berulang tahun ke-40 ya. Beliau mengatakan bahwa saya ini udah 40 tahun dan saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di PSI kepada seseorang yang lebih muda gitu. Saya akan mengembalikan ini dulu ke Dewan Pembina atau langsung menyerahkan kepada yang lebih muda gitu, tergantung nanti kan prosedurnya. Nah, saat ini nih kami ya di DPP, DPW, DPD, dan DPC itu sudah mulai bertanya-tanya siapa nih kira-kira yang melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring gitu. Nah, semakin kesini semakin mencuat ya sebelum Bro Kaisang ini sah menjadi anggota PSI, semakin mencuat ini sebenarnya di internal kami berita-beritanya gitu. Cuman memang nggak ketangkep media ya. Dan atau jangan-jangan dia gitu, jangan-jangan dia atau dia aja deh. Udah mulai-mulai kayak begitu tuh, udah mulai-mulai kayak begitu. Dan ketika gongnya itu terjadi, ketika Bro Kaisang ya menerima Bro Giring, menerima Isyana Bagus Oka, menerima Grace Natali dan beberapa orang lagi ya di kediaman Pak Jokowi yang mengantarkan KTA untuk Bro Kaisang, dan ini mencuat, dan ini saya juga kaget sebenarnya. Dan ini mencuat di mana-mana ya. Nah, arus bawah ini langsung penggantinya Bro Kaisang aja, penggantinya Bro Kaisang, dan ini kami dapati begitu deras, ya. Nah, maka beberapa hari kemudian yang sering bikin orang kaget ini ya, kami langsung siapkan Kopdarnas yang persiapannya cuma 2 hari. Kopdarnas itu kalau di PSI Kopi Darat Nasional, yang mungkin kalau di partai lain Munas lah, apalah itu ya. Kemudian yang dilihat orang itu kan yang mulai jam 7 ya, yang jam seremoni ya. Sebenarnya Kopdarnas yang sifatnya yang sebenarnya rapat itu dimulai sudah jam 3 di kantor DPP. Jadi dikumpulkan 30-an ya perwakilan DPW ya, DPW itu Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi itu ya. Se-Indonesia dikumpulkan untuk membicarakan ini aspirasi kalian ini benar apa enggak, mau diformalkan apa enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu aspirasinya itu kita dengarkan satu demi satu ya. Memang alasan kawan-kawan ini beda semua. Ya nggak semua sih, banyak yang beda-beda ya. Tapi mereka memang menginginkan Bro Kaisang untuk menjadi ketum kami. Ada yang bilang misalnya ya, ada yang bilang ini sejalan dengan apa yang kita gaungkan selama ini yaitu Jokowisme gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang lebih melihat kepada kerja elektoral. Ini dengan bergabungnya Bro Kaisang apalagi menjadi ketua umum, ini akan memberikan suntikan elektoral buat kita. Ada yang bilang gitu. Ada juga ya yang bilang bahwa dengan bergabungnya Bro Kaisang sebagai seorang pemikir kreatif ya, seorang bisnismen, ini merupakan suntikan darah baru, energi baru, cara baru kita berkomunikasi dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, seluruh DPW ya, PSI se-Indonesia menginginkan Bro Kaisang. Seluruh. Tidak ada satupun yang menolak. Tidak ada satupun yang menolak. Kalau memang ada yang menolak hari ini atau mungkin beberapa hari yang lalu, itu pasti beritanya sudah muncul minimal di sosmed. Ya, bahwa kami memang mengklaim seluruh karena memang seluruh gitu. Dan ya sudah jam 3 sampai jam setengah 6 itu selesai, lalu mereka ke Jakarta Theater ya, untuk melakukan yang namanya kegiatan seremonialnya itu. Nah ini yang agak lucu, Kopdarnas yang seremonial itu sudah kita siapkan dua skenario. Skenario A dan B gitu ya. Namun ya kita sebenarnya sudah feeling yang akan terjadi adalah A gitu ya. Tapi kan memang kan segala kemungkinan harus disiapkan. Nah kemudian Kopdarnas itu terjadi ya. Apa yang menjadi aspirasi arus bawah yang ditampung oleh tingkat provinsi. Pertamanya sebelum provinsi kan DPD dulu ya, tingkat 2.
lalu ditampung lagi ke tingkat satu mengkomunikasikan ini kepada DPP. Dan DPP kemudian melalui Ketua Dewan Pembina mengukuhkan ini ke dalam sebuah SK, surat keputusan yang kemudian dibacakan di Kopdarnas yang sifatnya seremonial tadi. Gitu. Jadi memang prosesnya cepat ya, cuman inilah menurut saya sih ini adalah proses demokrasi yang nggak bertele-tele, yang nggak birokratik, tapi tetap substansial.